Dari Yogyakarta kita akan kembali ke ibu kota. Sira Safira, ada kabar apa nih dari Jakarta? Betul sekali, kami hadirkan informasi mengenai terdakwa kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Habib Rizik Syihab membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. HRS menilai jaksa penuntut umum menuduh dirinya berbohong dalam hasil tes COVID-19. Kepada pihak terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan dupliknya ya di persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Habib Rizik Syihab. Agenda persidangan yakni mendengarkan jawaban kedua dari terdakwa atas jaksa atau duplik. Sebelum membacakan materi duplik, HRS menegaskan tidak pernah menyebut dirinya sebagai imam besar. Jaksa penuntut umum yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar. Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Selain itu, HRS menilai jaksa penuntut umum bersikeras bahwa tujuan dirinya ke Rumah Sakit Umi untuk tes swab antigen semata. Dan termasuk, jadi pemeriksaan saya di Rumah Sakit Umi tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada COVID atau tidak, tapi juga untuk menelusuri kemungkinan adanya penyakit lain seperti diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tidak stabil atau kekentalan darah yang tidak normal dan lain-lain. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala bahwa saya ke Rumah Sakit Umi hanya untuk menindaklanjuti hasil rapid test saja, tidak untuk yang lain. Ngototnya jaksa penuntut umum ini hanya untuk menuduh saya berbohong agar supaya memenuhi unsur kebohongan dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946. Dan lain. Pekan lalu JPU menuntut HRS dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pada replik halaman 22 saat jaksa penuntut umum mengutip Apa informasi terbaru dari sidang pembacaan duplik oleh Habib Rizik Syihab akan disampaikan oleh rekan kami Adin Fatoni yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adin, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Pemirsa, saat ini sidang pembacaan duplik sedang diistirahatkan untuk istirahat dan sholat asar. Kemudian agenda yang sebelumnya berlangsung adalah pembacaan duplik dari terdakwa yang lain, yaitu adalah Hanif Alatos. Sidang tadi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana HRS mendapatkan giliran pertama untuk membacakan duplik. Selain tadi soal imam besar, HRS juga meminta majelis hakim untuk menganulir dakwaan pertama, karena HRS berargumen bahwa baik itu HRS maupun Hanif Alatos dan Dr. Andi Tatat ini sama sekali tidak sengaja menyiarkan atau tidak memiliki niat untuk menyiarkan kebohongan, kemudian tidak menyiarkan, dan kemudian adalah soal tidak memiliki motif untuk membuat keonaran sesuai dengan pasal yang disangkakan, yaitu adalah pasal nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kemudian selain hal tersebut, HRS juga meminta majelis hakim untuk menganulir dakwaan kedua, yaitu berupa tidak ditersangkakannya ketiga terdakwa ini. Maksud kami tidak diberikan vonis, yaitu karena HRS, kemudian juga Hanif Alatas dan juga Dr. Andi Tatat ini sama sekali tidak memiliki niat dan juga tidak bersepakat untuk melakukan kejahatan. Hal ini tadi disampaikan selama kurang lebih 2 jam begitu, dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian sidang ini juga nanti berlangsung, saat ini sedang pembacaan duplik dari Hanif Alatos, kemudian nanti setelah selesai pembacaan duplik
dari Hanif Alatos kemudian akan dilanjutkan oleh pembacaan duplik dari terdakwa yang lain, yaitu terdakwa Dr. Andi Tatat. Demikian informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kembali ke studio.